Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan dua orang sahabat bertemu di sebuah hotel mewah. 7 tahun yang lalu, mereka dulunya adalah bos preman yang sangat barbar. Tetapi mereka memilih pensiun dan sukses menjadi pengusaha yang menetap di kota Dubai. Kedua preman ini adalah Uday Seti dan Majnu. Sekalipun sukses sebagai seorang pengusaha, mereka berdua hingga saat ini masih belum menikah. Uday dan Majnu akhirnya memutuskan untuk mencari wanita agar dijadikan istri. जो टू पीस पहने हुए Ada seorang wanita cantik bernama Bebita. Bebita dan ibunya yang bernama Punam adalah penipu ulung. Kali ini mereka datang ke kota Dubai untuk menipu Uday dan Majnu. Bebita menyamar menjadi putri pengusaha kaya yang bernama Chandini, sedangkan ibunya menyamar menjadi Ratu Fatma Fatih dari wilayah Nazabgar. Chandini menggoda Uday dan Majnu agar dapat mengeruk harta mereka, tetapi ia tidak mau menikah dengan keduanya. वैसे जिसकी कुंडली के ज्यादा गुण राजकुमार क्या फैसला किया है? Suatu hari ayah Uday mendatangi anaknya Uday. Sang ayah mengaku bahwa sebenarnya ia memiliki istri ketiga yang dirahasiakan selama ini. Dan buah dari pernikahan itu adalah seorang anak gadis yang bernama Ranjana. Dengan kata lain, Uday memiliki adik tiri. Sebelum Uday menikah, sang ayah berpesan kepada Uday agar terlebih dahulu menikahkan adiknya. Uday merasa kesal. Ia menolak permintaan itu. Majnu kebetulan ada di sana. Majnu merasa iba pada ayah Uday. Ia menganggap Ranjana seperti adiknya sendiri. Ia bahkan bersumpah tidak akan menikah sebelum mencarikan jodoh untuk Ranjana. Melihat tekad temannya itu, Uday akhirnya luluh hatinya. Mereka berdua kemudian sepakat untuk mencari pria pendamping Ranjana. पहले तेरी एक और शादी हो चुकी थी, हाँ? और उस समय सोया था, मरा नहीं था। अगले दिन बता देती जब मैं मेरा बेटा, हाँ? Seorang pria berniat membunuh istrinya sendiri setelah ia mengetahui jika ternyata istrinya adalah seorang janda beranak satu. Pria ini bernama Dr. Gungro. Setelah dibujuk sang istri, amarah Dr. Gungro akhirnya reda. Ia kemudian mau menerima sang istri apa adanya. Mereka akan berangkat ke Mumbai, India untuk menemui anak itu. Di tengah perjalanan menuju ke bandara, Dr. Gungro bertemu dengan Uday dan Majnu. Setelah bercengkerama panjang lebar dan mengetahui permasalahan masing-masing, Uday akhirnya meminta Dr. Gungro untuk menikahkan putranya dengan adik Uday. Dr. Gungro dan istrinya setuju. Kedatangan Dr. Gungro di Mumbai, India disambut beberapa pria yang berniat merampoknya. Beruntung seorang pria bernama Ajay menolong Dr. Gungro. Ajay kemudian membantai semua perampok tadi satu persatu. Dr. Gungro pada akhirnya mengetahui jika anak tirinya adalah Ajay, bos preman yang paling disegani di kota Mumbai. किसी ने बताया नहीं, लेकिन भाई ने कह दिया है कि नंगा तो नाक के निकलता है। Film beralih ke Dubai. Majnu memukuli seorang pria bernama Cuko karena membohongi dirinya. Ia bahkan menelanjangi Cuko. Dr. Gungro melihat adegan tersebut. Ia kemudian berubah pikiran dan tidak rela memiliki abang ipar yang jahat seperti Majnu. Dr. Gungro kemudian berniat membatalkan pernikahan itu. Ia mengambil foto terjelek Cuko dan secara diam-diam mengirimkannya kepada Ranjana. Saking jeleknya foto itu, Cuko sendiri bahkan pingsan melihat foto dirinya. Ranjana tidak terima abangnya menjodohkan dirinya dengan Cuko. Ia berniat mencari sendiri pasangannya. Ranjana kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Sital. Sital curhat kepada Ranjana. Ia merasa risih karena sering digoda oleh pria yang bernama Javed. Javed bahkan memberikan bunga dan surat cinta kepada Sital. Ranjana mendatangi Ajay. Ia mengira jika Ajay adalah Javed. Kebetulan baju Ajay dan Javed sama persis warnanya. Ranjana berbicara kepada Ajay menggunakan bahasa isyarat. Ia meminta Ajay untuk tidak lagi mengganggu Sital temannya. Ranjana bahkan mengembalikan surat cinta dan bunga yang diberikan Javed kepada Sital. Ajay salah sangka. Ia mengira jika Ranjana adalah gadis bisu yang jatuh cinta kepada dirinya. Ajay kemudian jatuh hati kepada Ranjana. ना कोई गोली चला
Bebita ditelepon oleh Uday. Di saat bersamaan dari kejauhan, Matsnu juga datang di tempat itu. Matsnu tidak mengetahui jika Bebita sedang menelpon karena Bebita menyembunyikan headsetnya. Bebita menggoda Uday dan Matsnu secara bersamaan. Bebita mengatakan I love you pada Uday, dan secara tidak langsung ucapan itu didengar oleh Matsnu yang membuat Matsnu dan Uday sama-sama larut dalam rayuan maut Bebita. Bebita meminta agar Uday dan Matsnu memberikannya sejumlah uang, dan tentu saja mereka tidak keberatan dengan permintaan Bebita. How sweet of you. कितना I love you too. Ranjana dan temannya Shital menonton bioskop. Ajay, Javed, dan temannya juga datang ke bioskop itu. Javed duduk di samping Shital dan ia mengirimkan emotikon bibir yang bertuliskan Kiss Me kepada Shital. Shital auto ilfil. Ia menunjukkan pesan itu kepada Ranjana. Ranjana mengira jika pesan itu dikirim oleh Ajay. Ranjana menunjukkan pesan itu sambil bertanya dalam bahasa isyarat kepada Ajay. Ajay salah persepsi. Ia mengira jika Ranjana minta dicium. Ajay akhirnya mengecup pipi Ranjana. Ia kemudian menampar Ajay dan bergegas pergi dari tempat itu. Ajay marah. Ia memukuli temannya hingga babak belur. Ajay sebenarnya bingung kenapa Ranjana memberikan emotikon ciuman, tetapi ia justru marah ketika dicium. Menurut teman-teman Ajay, Ranjana marah karena ia kecewa Ajay hanya mengecup pipinya. Seharusnya Ajay mencium bibir Ranjana, bukan pipinya saja. Ajay yang lugu dalam hal pacaran memilih percaya dan menelan mentah-mentah opini teman-temannya itu. Keesokan harinya, Ranjana mengetahui dari temannya bahwa ia menampar lelaki yang salah. Ranjana merasa menyesal. Ia mendatangi Ajay untuk meminta maaf menggunakan bahasa isyarat. Ajay kemudian berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan." Ranjana kaget. "Apa? Jadi kau tidak bisu? Jika kau tidak bisu, kenapa menggunakan bahasa isyarat kepadaku?" Ajay kemudian menjawab, "Karena teman-temanku bilang bahwa kamu adalah gadis bisu." Mendengar ucapan Ajay, teman-teman Ajay pada kabur semua. Setelahnya, Ajay dan Ranjana merasa senang karena mereka mengetahui jika keduanya tidak sama-sama bisu. Dan secara mengejutkan, kali ini Ajay benar-benar mengecup bibir Ranjana untuk menyatakan rasa cintanya. Ranjana membawa Ajay bertemu dengan abangnya yang bernama Uday. Ajay mengubah penampilan dirinya agar tidak terlihat seperti seorang preman. Ranjana mengatakan bahwa ia mencintai Ajay dan tidak mau menikah dengan pria lain. Uday tidak mengetahui bahwa Ajay adalah anak dokter Gungro. Ia sebenarnya keberatan dengan pilihan Ranjana. Tetapi Uday tidak bisa menolak keinginan adiknya itu. Uday punya penyakit tekanan darah tinggi. Setiap kali Ranjana berbicara tentang Ajay, tensi darah Uday semakin naik. Karena Uday telah berjanji untuk menjodohkan Ranjana dengan anak dokter Gungro. Demi memenuhi keinginan Ranjana, Uday berusaha untuk mengontrol emosinya. जो प्यार की जो वो Uday meyakinkan Matsnu bahwa Ajay adalah pria baik-baik karena dari penampilannya Ajay menggunakan kacamata seperti anak kuliahan yang kutu buku. Matsnu tidak sepenuhnya yakin. Ia bahkan sedikit terpancing emosinya karena sebelumnya mereka pernah berjanji untuk menikahkan Ranjana dengan anak dokter Gungro. Tetapi Uday kembali meyakinkan Matsnu bahwa ia bisa menangani permasalahannya dengan Tuan Gungro. Matsnu dan Uday mendatangi kediaman Gungro. Ia berniat membatalkan perjodohan itu dengan alasan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Manusia tidak bisa menentukannya. Dokter Gungro sebenarnya senang, tetapi ia pura-pura marah dan kecewa. Sejurus kemudian, Ajay hadir di sana dan Uday pada akhirnya mengetahui jika Ajay adalah anak Gungro. Uday pada akhirnya merasa lega karena masalahnya selesai. Tetapi Matsnu justru curiga karena sekalipun menggunakan kacamata, gerak-gerik dan tindak tanduk Ajay benar-benar mencurigakan layaknya seorang preman. आज रंजना की सगाई के बाद ये दोनों पहन के भाई मेरे Acara pertunangan antara Ajay dan Ranjana digelar. Banyak tamu yang hadir di sana, termasuk Bebita dan ibunya. Ajay kaget ketika ia bertemu dengan Bebita, karena Ajay mengetahui sepak terjang para penipu ini. Ketika acara akan segera dimulai, sejurus kemudian,
Matsnu membawa dua temannya. Mereka adalah saksi yang membuktikan bahwa Ajay adalah bos preman terbesar di kota Mumbai. Matsnu tidak ingin adiknya menikah dengan seorang preman. Ia ingin membatalkan pertunangan itu. Matsnu bahkan mendorong Gungro supaya Ajay marah dan dengan demikian Ajay tidak bersedia menikahi Ranjana. Ajay kemudian berkata, "Jika kau berani menyentuh ayahku, maka aku akan mematahkan tanganmu. Kau mungkin mantan preman, tetapi aku adalah bos preman saat ini. Dan aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi cintaku kepada Ranjana." Mendengar ucapan Ajay, Matsnu kemudian meminta anak buahnya untuk menyerang Ajay. हड्डियों को 2006 तरीके से तोड़ने का एक्सपीरियंस। Uday dan Matsnu mengunjungi kediaman Wontit Bai. Pria buta ini adalah preman yang paling disegani semasa mudanya. Uday dan Matsnu berniat meminta bantuan Wontit Bai untuk membunuh Ajay. Wontit Bai memiliki putra bernama Hani. Hani tergila-gila dengan seorang gadis. Ia bahkan bertindak nekat dengan mengiris pergelangan tangannya sendiri. Hani mengaku ia tidak bisa hidup tanpa gadis itu. Dan betapa terkejutnya Uday dan Matsnu ketika mereka mengetahui bahwa gadis yang dicintai Hani adalah Ranjana. Setelahnya, Uday dan Matsnu segera bergegas pergi meninggalkan Wontit Bai. गुंडा अज्जू और दूसरी तरफ वांटेड का जी का खोटा बाप ने पूरा कर दिया। बच्चा सेहरा जब में लेके घूम रहा है। Uday dan Matsnu memutuskan untuk mengatur pernikahan Ranjana dengan pria lain agar menghindari Ajay dan Hani yang tergila-gila kepada Ranjana. Di luar dugaan, Hani datang bersama ayahnya Wontit Bai di pesta itu. Ajay juga tidak ketinggalan. Mereka mengetahui pernikahan itu dari Bebita dan ibunya. Karena Bebita tidak ingin Ranjana menikah. Jika Ranjana batal nikah, itu artinya Bebita bisa terus menipu Uday dan Matsnu tanpa harus menikahi salah satu dari mereka. Ranjana sebenarnya mencintai Ajay, tetapi ia tidak bisa membantah keinginan kedua saudaranya. Karena itulah Ranjana menutupi wajahnya dengan selendang agar tidak ada yang mengenali dirinya. Dalam acara pernikahan tersebut, ketika Ranjana sedang asik menari, Ajay membuka selendang penutup wajahnya. Wontit Bai membawa mereka semua ke kediamannya. Bai mengatakan bahwa ia akan segera membuat acara pertunangan antara Ranjana dan Hani tepat di saat hari ulang tahun Hani. Uday sendiri membuat pernyataan yang mengejutkan. Uday meminta agar mereka langsung dinikahkan saja tanpa pertunangan. Matsnu tidak terima. Menurutnya keputusan itu akan menghancurkan masa depan Ranjana. Tetapi Uday tidak peduli. Dan sejurus kemudian, नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मारो अपन को काट डालो अपन को। Uday terkena serangan jantung dan ia terkapar tidak sadarkan diri. Matsnu berteriak kepada Tuhan agar meminta nyawa Uday kembali. Jika tidak, maka Matsnu akan kembali menjadi preman. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam diri Uday, Matsnu kemudian menangis. Setelahnya, Uday terbangun. Ternyata Uday pura-pura mati. Ia membeberkan rencana gilanya. Uday akan berpura-pura mati. Dengan demikian, pernikahan Ranjana akan ditunda selama setahun sesuai dengan tradisi mereka, dan momen itu bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari Wontit Bai. Ajay mendatangi Bebita dan ibunya Punam. Ia memaksa Bebita untuk menggoda Hani supaya Hani jatuh cinta kepadanya. Jika tidak, maka Ajay akan membongkar penyamaran Bebita. Ibu Bebita justru setuju dengan ide itu. Ia ingin anaknya benar-benar bisa menikah dengan orang sekaya Hani. Bebita mulai dekat dengan Hani. Ia bahkan membuang selumbar di matanya. Saat Bebita melakukan itu, Uday dan Matsnu menuduh bahwa mereka berdua sedang berciuman. Bebita membantah tuduhan tersebut. Hani juga menegaskan bahwa mereka tidak berciuman. Setelah itu, Bebita marah-marah kepada Matsnu dan Uday karena mereka menganggap Bebita sebagai gadis murahan yang mengganggu calon suami Ranjana. Hani hobinya melukis. Saat melukis dengan mata tertutup, ia melukis gambar Ranjana, tetapi Dr. Gungro mengganti lukisan itu dengan wajah Bebita.
Ranjana pura-pura marah. Ia menuduh Hani lebih mencintai Bebita ketimbang dirinya. Hani berusaha untuk menyangkal itu. Melihat hal tersebut, Ajay mulai memainkan siasatnya. Ia membohongi Hani dengan berkata, "Jika kau melukis dengan mata tertutup, maka hasil lukisanmu adalah representasi dari keinginan alam bawah sadar yang kau miliki." Majnu dan Uday sadar jika Ajay punya siasat licik untuk merampas Ranjana dari Hani. Mereka tidak terima karena Majnu dan Uday tidak mau menikahkan adiknya dengan seorang preman ataupun anak preman. Malam harinya mereka berdua secara diam-diam masuk ke kamar Ajay dan berniat membunuhnya. Ajay mengetahui rencana itu. Saat Majnu dan Uday lengah, Ajay memutar posisi tidurnya, kaki di kepala dan kepala di kaki seperti dalam lirik lagu Noah. Majnu kemudian menutup bagian tubuh Ajay yang diduga bagian kepalanya, padahal kaki. Ajay berpura-pura mati. Mereka kemudian mengangkut mayatnya keluar untuk dikuburkan, dan aksi tersebut kepergok oleh Dokter Gungro dan Ranjana. Mereka kemudian mengerjai Majnu dan Uday. Kebetulan dua mantan preman ini sangat takut terhadap hantu. आवाज है बहन कौन है बे? पगले Pada akhirnya mereka lari ketakutan dan batal menguburkan mayat Ajay ketika Ranjana menyamar menjadi hantu. Majnu dan Uday sadar jika Ajay masih hidup. Uday mulai panik dan depresi. Ia berniat bunuh diri bersama Majnu. Ajay dan Ranjana berusaha untuk menghentikan aksi mereka dengan memotong arah mobil Uday yang siap terjun ke jurang. Setelahnya Ranjana turun dari mobil dan berkata, "Aku masih bisa hidup tanpa Ajay, tetapi aku tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Aku akan menuruti semua keinginan kalian." Ajay kemudian menambahkan, "Aku sadar cinta Ranjana lebih besar kepada kedua kakaknya dan aku tidak pantas untuknya. Mulai saat ini aku tidak akan mengganggu Ranjana lagi. Kalian bisa mencari pria baik-baik untuknya." Mendengar ucapan Ranjana dan Ajay, Majnu dan Uday tersentuh hatinya. Mereka berdua sadar jika Ranjana rela melepaskan kebahagiaannya sendiri demi membahagiakan kedua kakaknya. Karena itulah Majnu dan Uday akhirnya merestui hubungan antara Ranjana dan Ajay. ये जा सकता है, अर्जुन है। तुम लोगों की बत्ती जल गई है ना, तो हनी के आंगन में Wanted Boy jatuh cinta kepada Poonam ketika mereka bertemu di pesta pernikahan Ranjana yang pada akhirnya batal. Hani tidak setuju ayahnya menikahi Poonam karena sekarang Hani sudah berubah pikiran. Ia justru ingin menikah dengan Bebita. Pertengkaran antara Hani dan ayahnya memanas. Hani kemudian menembak ayahnya sendiri. Setelahnya, Ajay merampas senjata yang digunakan oleh Hani dan anak buahnya. Majnu dan Uday juga menertawakan kematian Wanted Boy. Padahal Wanted Boy hanya bersandiwara dan pura-pura mati. Senjata yang disita oleh Ajay juga ternyata senjata palsu. Ternyata semua tindak tanduk dan siasat licik dari Ajay dan teman-temannya sudah diawasi oleh kamera pengintai yang dipasang oleh Wanted Boy. Sekalipun buta, ia bisa mendengar semua rencana musuhnya. Wanted Boy tidak suka diganggu ketika ia berbicara. Ia bahkan menembak anak buahnya sendiri yang menyela pembicaraan dirinya. Ketika Bai asik berbicara, Ajay dan teman-temannya secara diam-diam menculik Hani. Anak buah Bai takut memberitahu Bai bahwa Hani sudah diculik. Mereka takut tertembak seperti teman-teman sebelumnya. Uday dan rekan-rekannya kemudian membawa kabur Hani ke sebuah padang pasir. Mereka diburu oleh Wanted Bai menggunakan jalur darat dan udara. Uday, Majnu, dan semuanya terkepung. Mereka menyerahkan Hani kepada ayahnya. Wanted Boy kemudian memainkan permainan kematian. Semua orang diminta lari dan mereka akan dikejar oleh helikopter mini. Helikopter mini ini adalah bom yang dikendalikan secara wireless menggunakan sebuah tablet. Hani menggila. Ia mulai memainkan game tersebut melalui tabletnya. Semua orang lari pontang-panting untuk menyelamatkan diri. Beruntung, Ajay berhasil menendang Hani yang membuat tabletnya terjatuh. Ajay merampas tablet itu dan membuangnya ke dalam kobaran api. Di saat itulah helikopter mini tadi menjadi tidak terkendali dan jatuh ke sembarang tempat. Serangan bom helikopter tersebut membuat Hani terpaksa bersembunyi di bawah mobil, tetapi ia justru tersangkut di bawahnya.
Wanted Bai yang buta kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ia terantuk pada sebuah mobil dan terjatuh. Segerombolan unta yang panik berlari menggila ke arah Bai. Uday dan Matsnu tidak mau menolong Bai. Mereka justru menyemangati unta tersebut untuk bergerak lebih cepat dengan berteriak, "Ayo lari lebih kencang, tabrak dia." Hani hanya bisa berteriak, "Seseorang tolong selamatkan ayahku." Dan sejurus kemudian, Ajay menyelamatkan Wanted Bai dari injakan sekawanan unta, dan sebuah keajaiban terjadi. Sulit untuk dijelaskan secara ilmiah, tetapi mendadak mata Wanted Bai kini menjadi pulih dan ia bisa melihat kembali dengan jelas. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Wanted Bai kemudian mengangkat Ajay sebagai anaknya. Ia berencana untuk menikahkan Ajay dengan Ranjana. Hani dinikahkan dengan Bebita karena Hani mulai jatuh cinta kepada gadis itu. Sedangkan Wanted Bai, ia sendiri berencana untuk menikah dengan ibu Bebita yang bernama Punam. Film ditutup dengan adegan di mana sekawanan unta kembali berlari ke arah mereka karena di belakang unta tersebut terdapat badai pasir yang sangat dahsyat. Mereka diterjang badai pasir itu dan melayang terbang di udara, namun tidak dijelaskan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Dan film pun berakhir.